Saudara-saudari, selamat pagi. Saya kembali di Renungan Pagi. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu karena harus menulis buku, akhirnya juga selesai menulis satu buku Laki-laki Kembalilah, dan juga akan dilanjutkan untuk Laki-laki Kembalilah untuk serial yang kedua. Masih belum selesai. Kemudian sampai di hari ulang tahun gereja banyak sekali yang harus dikerjakan, dan sesudah hari ulang tahun gereja masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Sampai hari ini juga masih banyak perkara yang harus diselesaikan. Sebelumnya kira setelah anniversary gereja bisa beristirahat, tetapi ternyata tidak. Sampai sekarang masih harus banyak perkara yang harus diselesaikan sampai hari ini. Tetapi tidak boleh renungan pagi dilepaskan begitu lama. Saya juga rindu sampai kalian semua, dan terima kasih kepada Pastor Hokit dan Pastor Josan. Pastor Hokit berkata, Pastor Joshua cepatlah datang karena saya sudah hampir tidak sanggup menyanggahnya. Kita berikan tepuk tangan bagi ke Pastor Hokit dan Pastor Josan. Hari ini kita sampai di pasal 28. Pasal 28 sampai 33 juga salah satu unit yang kecil yang menerangkan bahwa mengandalkan bangsa asing itu adalah perkara yang bodoh. Hanya orang yang bodoh yang mengandalkan yang ada di bumi, bukan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan bangsa-bangsa atau negara lain yang mengandalkan apa yang ada di bumi ini tetapi tidak mengandalkan Tuhan, itu perkara yang bodoh. Tetapi ini juga dimasukkan di pasal 21 sampai dengan 29 juga, itu sangat penting yang diulangi, dan banyak sekali perkara yang akan di sini diulangin kembali, diterangkan kembali. Saya melihat pasal 28 dikatakan menerangkan tentang di zamannya Yesaya, di zaman yaitu di zaman 721 sebelum Masehi, di masa Israel Utara yang mereka di negara mereka diruntuhkan, dibinasakan waktu itu. Masa itu zaman Raja Ahaz yang menjadi raja, yaitu Raja Ahaz menghadapi Israel Utara dan Aram, yaitu Damasek yang menyerang Yerusalem. Pada masa itu seluruh negara hati mereka juga sangat takut. Apa yang mereka lakukan di masa keadaan yang demikian, mereka dalam ketakutan. Nabi berkata kepada mereka dalam keadaan takut dan juga ketidaktenangan, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Karena mereka merasa Tuhan tidak bekerja lagi.
Tuhan di masa zaman Daud, Tuhan bekerja di zamannya Yosua, Tuhan masih bekerja, tetapi sekarang di zaman era baru, itu ada masalah yang lalu. Masa yang lalu sekarang tidak akan terjadi lagi. Jadi, sekarang apa yang kita lakukan menghadapi dua Aram, dalam menghadapi Aram, Syria, dan mereka mengadakan kesepakatan dengan Israel. Ahas, apa yang Ahas lakukan sehingga banyak orang yang berkata-kata, dan kita tahu di latar belakangnya, dan akhirnya Ahas bekerja sama dengan Asyur. Dia mengandalkan Asyur. Dia tidak seperti nenek moyang mereka yang berjalan lurus. Lagi pula juga mengandalkan berhala, karena Ahas, dia umur 20 tahun menjadi raja. Dia menjadi raja 16 tahun. Dia menyembah berhala dan juga mendirikan banyak sekali kuil-kuil di atas di atas pegunungan, juga mengadakan korban sembahan, dan juga dia juga mempersembahkan korban anaknya sebagai korban bakaran. Dia mempersembahkan anaknya. Jadi di sini dia melihat menggunakan dengan kematian mengadakan perjanjian. Jadi kita memahami Yehuda zaman Ahas dalam keadaan yang demikian. Jadi di pasal ini mengajar kita untuk jangan sebagai peminum anggur. Yaitu jangan kita tidak percaya, tetapi harus teruslah percaya pada Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 13. Yang diutamakan itu berbicara kepada Israel Utara, yang menerangkan keadaan Israel Utara. Mereka celaka. Celakalah atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di atas kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Israel Utara, pemimpin mereka seperti seorang pemabuk. Mereka juga tinggal di lembah yang subur, yang mengejar akan kenikmatan dan juga menikmat sebagai peminum. Mereka peminum, mereka juga dalam hati mereka juga sombong dengan kebanggaan mereka sebagai mahkota mereka. Tetapi ini semua seperti bunga yang mulai layu, dengan segera segala sesuatu apa yang mereka yang miliki akan cepat berlaku. Maka dikatakan celakalah. Kecelakaan yang mereka akan alami seperti dikatakan di ayat kedua, sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut, seperti hujan batu, yaitu badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang lebat menghanyutkan. Ia akan mengemas mereka di tanah dengan kekerasan. Dikatakan seperti angin ribut yang membinasakan, seperti hujan lebat yang menghanyutkan. Kita lihat pasal 8 ayat 6 sampai dengan 8.
Di ayat kelima dikatakan, kita mulai baca di ayat 5 mulai. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati kepada Rezin anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap sampai di seluruh saluran dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Air besar ini, yang meluap ini, dikatakannya itu Asur. Asur akan segera datang, sehingga mahkota Israel Utara akan dihempaskan ke tanah. Mahkota kemegahan dan pemabuk Efraim akan diinjak-injak dengan kaki, dan bunga yang mulai layu persian kepala mereka yang indah itu, yaitu kota terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur. Nasibnya akan seperti buah ara yang masak duluan sebelum pada musimnya baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan, yaitu pada buah yang hampir masak, belum masak sudah dipetik dan dimakan orang. Ya, mereka akan cepat akan dihanyutkan oleh air, dan kemuliaan utara, kemegahan Israel Utara akan segera cepat dihanyutkan dan diinjak-injak maka seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya akan segera datang. Pada masa ini Israel Utara belum dibinasakan, tetapi sudah mendekat. Di ayat 8 telah dinubuatkan sampai ayat 28, yaitu semakin dekat harinya. Tetapi Israel masih menjadi pemabuk. Mereka tidak berjalan dalam iman. Mereka berjalan dalam hidup dunia dan memegahkan apa yang mereka miliki. Mereka bekerja sama dengan Aram. Di masa kuno, Aram yaitu satu negara penjajah yang besar. Yaitu di zaman kuno, satu negara yang sangat kuat. Israel bisa bekerja sama dengan mereka. Mereka bisa dengan tidak kekurangan apapun, karena Israel mengandalkan Aram. Akhirnya mahkota mereka dibinasakan dan dirusak. Pada saat Asur, seperti airnya Asur datang, dihanyutkan. Bagaimana yang dikerjakan oleh Israel Utara, Israel Selatan? Air besar ini yang sangat ditakuti oleh Yehuda. Sehingga Yehuda bekerja sama dengan Asur, karena takut akan Aram dan Israel yang berada di atas mereka. Jadi mereka sangat takut. Apa yang mereka lakukan menghadapi serangan dua negara ini? Mereka bekerja sama dengan Asur. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, menghadapi Asur, harus memakai Asur untuk mengalahkan Aram.
karena dua-duanya mungkin agak bingung. Aram yaitu Syria. Asur yaitu Iran atau Pakistan, daerah ini di daerah Afghanistan, sekitar daerah situ. Mereka lebih dekat dengan daerah Cina. Lebih jauh dari negara Yehuda. Yehuda membayar mereka untuk menyerang Aram dan Israel. Mereka tidak percaya pada Tuhan, tetapi Nabi berkata kepada mereka pada waktu itu Tuhan alam semesta akan menjadi mahkota kepermainan. Di sini dikatakan pada air besarnya Asyur mereka akan menjadi kuat, kamu tidak akan dibinasakan. Dan juga Tuhan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadali dan menjadi roh kepahlawan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Tuhan ada janji dengan Yehuda. Asyur, terhadap Asyur yang kuat, Tuhan akan melindungi Yehuda terhadap Asyur. Dia sebagai menjadi pahlawan yang memukul kalah musuh. Asyur, Tuhan melihat akan menyerang atau menghanyutkan Syria, Israel Utara, menerobos sampai Yehuda, akan sampai kepada pintu gerbang Yerusalem. Sampai kepada Yerusalem, Tuhan akan menjadi roh kepahlawanan, kekuatan untuk menahan akan air yang besar ini. Ini janji Tuhan. Di sini menerangkan keadaan Israel Utara, mereka bekerja sama dengan Asyur. Tuhan menyuruh Yehuda jangan bekerja sama dengan Asyur. Mengapa kamu menyuruh Asyur untuk memerang Syria? Mengapa harus berbuat demikian? Tidak perlu untuk berbuat demikian. Dan akhirnya juga mereka akan menyerangmu. Yehuda tidak melihat dengan luas. Dia hanya menyelesaikan apa yang di depan, menghadapi negara yang menyerang mereka. Masa yang akan datang dia tidak berpikir panjang. Dia merasa ini bisa, itu hanya perkataan Nabi. Sekarang untuk minta pertolongan itu lebih penting. Sekarang saya hampir binasa, masih ngomong masa yang akan datang. Yehuda tidak mendengar. Di ayat ke-7. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Nabi-nabi Israel, penguasa-penguasa Israel, mereka pun goyang. Imam pun demikian, pening. Bahkan mereka pening sampai muntah. Penuh dengan muntah, kotoran muntah. Sehingga tidak ada lagi tempat yang bersih.
Mereka juga akan mencemoohkan Nabi, ngomong sembarangan, dan tidak. Di sini dikatakan, dan orang berkata, kepada siapakah dia mau mengajar pengetahuannya, dan kepada siapakah kamu menjelaskan nubuat-nubuatnya, seolah-olah anak yang baru disapi, yang baru cerai susu. Mengatakan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, yang dikatakan harus ini, harus itu, tidak perlu dengar mereka kamu. Dan Nabi berkata demikian, Yesaya berkata demikian. Sesungguhnya orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Di sini berbahasa asing ini yang dimaksud adalah Asyur. Pada Asyur datang kalian akan tahu. Kalian lelah, kalian percayalah pada aku akan memberikan kalian tempat peristirahan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Jangan mengandalkan Asyur. Dikatakan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Jadi saudara-saudari semua, mendengar itu sangat penting. Mendengar firman Tuhan itu sangat penting. Ada kalanya kita punya pikiran sendiri. Kita sendiri mengambil keputusan. Israel demikian. Dia punya pikirannya sendiri. Dia punya keputusannya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Nabi, mereka tidak mau mendengar. Yehuda juga demikian. Yehuda punya pikirannya sendiri, keinginannya sendiri. Yang dikatakan peminum arak juga dimaksudkan juga Yehuda. Jadi di ayat 5 sampai dengan 13 ada orang-orang yang dimaksud itu, ada sebagian dikatakan orang Israel dan juga termasuk juga orang Yehuda. Di ayat ke-1 sampai 4 ini mengatakan tentang Efraim, dan yang juga mengatakan Efraim. Tetapi bersamaan waktu telah mengatakan tentang Efraim juga memperingatkan Yehuda. Jadi Nabi berkata kepada Yehuda, kamu sengaja tidak mau mengandalkan Tuhan, tetapi kamu lebih mengandalkan Asyur. Sama dengan Israel yang mengandalkan Aram. Yehuda mengandalkan Asyur. Tuhan kamu di mana? Mereka merasa Tuhan tidak bekerja. Nah, mereka berkata, Tuhan kamu menyuruh aku berbuat harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, ditambah ini, ditambah itu. Tujuannya yaitu untuk supaya mereka jatuh telentang. Kita sampai di ayat 14 sampai 29. Di sini mengatakan mereka mengadakan ikat janji dengan kematian. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, orang-orang yang memerintah yang ada di Yerusalem ini. Setelah mengatakan tentang Efraim, menggunakan Efraim untuk memperingati mereka, Asyur, pasukan Asyur telah menyerang, telah datang, telah siap siaga untuk berperang. Bukan sekali berkata perang, harus langsung perang. Apalagi di zaman kuno, mereka harus mempersiapkan mungkin bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun untuk baru mengadakan perang. Harus mempersiapkan banyak sekali bahan-bahan. Sampai di ayat 14 ini berkata kepada terhadap Yerusalem, Asyur telah siap siaga. Dikatakan, hai orang-orang pencemooh, hai
yaitu orang-orang yang memerintah di atas Yerusalem dan rakyat Yerusalem. Haruslah dengar akan firman Tuhan. Kamu telah berkata, kamu telah mengikat perjanjian dengan maut dan dunia maut. Kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan keras. Kami tidak akan kena sebab kami telah membuat bohong terhadap perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Mereka mengikat perjanjian dengan maut. Perjanjian ini boleh diterjemahkan dua segi. Saya sendiri melihat mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur untuk menyuruh Asyur untuk menyerang Aram dan Israel, Damsyik. Dan Samaria untuk menolong Yehuda. Ada kemungkinan mereka mengikat janji dengan Asyur. Jadi Nabi mengatakan yaitu perjanjian dengan maut. Karena Ahaz menyembah berhala, ada kemungkinan dia juga mengikat perjanjian dengan maut dengan berhala. Ada kemungkinan dia mengorbankan anaknya untuk dipersembahkan kepada Molok. Dari sini untuk melepaskan perjanjian dengan maut. Karena dia anak raja yang dikorbankan menjadi korban persembahan. Di zaman kuno dengan menggunakan cara demikian untuk melepaskan kuasa gaib, agar kuasa ini menjadi kekuatannya. Tetapi Tuhan berkata, aku yang memutuskan mematahkan kekuatan musuhmu. Tetapi mereka tidak mendengar. Mungkin dia memperkorbankan anaknya seperti berhala. Jadi di sini dua perkara ini saya jadikan satu, yaitu mengadakan perjanjian dengan Asyur dan mengorbankan anaknya sendiri. Sehingga air hujannya lebat Asyur yang tidak menyerang mereka. Dikatakan telah membuat bohong untuk perlindungan mereka. Mereka bersama menyembunyikan diri. Maka di sini beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu-batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilannya menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih pelindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian mereka. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan keras, kamu akan hancur dan injak-injak. Nabi yang palsu berkata, tidak perkara. Pada saat Asyur datang, kita mengadakan perjanjian dengan mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Mereka berada dalam dusta, dalam kebohongan, dalam persembunyian. Tetapi di sini Nabi mengatakan pada saat Asyur datang, mereka akan menyapu bersih kalian. Mereka tidak akan menepati janji mereka. Pada saat pasukan yang besar menyerang mereka, mereka akan menginjak-injak kamu. Ada sebagian orang berkata,
setelah lewat air yang besar ini telah berlalu, tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat puncak mereka berlalu, kita tidak akan ada apa-apa. Tetapi Tuhan, Nabi berkata kepada mereka, seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, dan pada siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mendengar firman yang didengar itu. Kamu mengadakan perjanjian, mengikat perjanjian dengan Maut, mengadakan perjanjian dengan Asyur. Kamu mengira mereka tidak akan menyerang kamu, tetap sama mereka setelah menyerang Israel juga akan memukul kamu, menyerang kamu. Mereka akan terus-menerus akan datang, seperti pagi demi pagi ia akan datang. Jadi dalam suatu kengerian dikatakan juga, sebab tempat tidur tidak kurang panjang untuk dipakai membujur diri, selimut tidak akan kurang lebar untuk dipakai untuk menyelubungimu. Kamu mengadakan perjanjian dengan Maut, mereka tidak akan sanggup untuk melindungimu. Sebab Tuhan akan bangkit seperti gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatan itu untuk mengerjakan pekerjaan ajaib pekerjaannya itu. Kamu mengira Tuhan tidak bekerja mah, tetapi pada Asyur datang, Tuhan akan melakukan satu pekerjaan yang besar. Kamu mengira Asyur akan menolongmu, tetapi tidak, mereka akan terus menyerangmu. Kamu tidak ada waktu yang baik untuk kamu lewati. Tetapi kamu harus tahu, Tuhan pasti akan bangkit. Seperti di ayat 21 disikat, di ayat ke-5 dikatakan, pada waktu itu Tuhan alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Saudara semua, kita dalam keadaan kekhawatiran, ketakutan, yang dilihat adalah keamanan yang di bumi. Mereka tidak merasa Tuhan itu bekerja, tetapi Nabi memperingatkan kita, di masa persaingan antara negara dalam kegentingan, Tuhan masih tetap menjadi kekuatan kita. Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, yaitu pada saat Daud memerangi Filistin di gunung Perasim. Maka orang Filistin terus melarikan diri, cerai-berai. Di sini di Samuel pasal 5 dikatakan Tuhan seperti di hadapan orang Filistin, seperti hujan lebat besar yang menghanyutkan orang Filistin. Seperti dikatakan di ayat ke-5 sebelum, kamu lihat Daud, dia mengandalkan Tuhan. Tuhan seperti air hujan yang lebat menghanyutkan mereka. Kamu sekarang mengajarkan Asyur. Asyur seperti hujan yang lebat segera datang. Kamu melihat Tuhan itu bekerja. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya. Yaitu Yosua memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. 5 raja-raja Amori, mereka bekerja sama untuk melawan Yosua. Tuhan di situ menggunakan Yosua, menyuruh kamu pergi, sehingga Yosua mengalahkan 5 raja ini. Tuhan itu masih tetap bekerja. Dulu bekerja, sekarang juga tetap bekerja. Kamu jangan menjadi pemabuk mengira Tuhan itu tidak bekerja. Maka dikatakan 22 dikatakan, oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab
ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri ini. Kamu pergi mencari Asur, kamu mengikat perjanjian maut dengan Asur akan menyerang kamu. Kamu tidak percaya Tuhan masih tetap bekerja. Kamu percaya akan kemegahanmu, maka kebinasaan akan datang. Di ayat 25 dan 29 dengan ringkas saya jelaskan. Dia menggunakan tanaman seperti jintan hitam, jintan putih, gandum jawawut, jelai, bermacam-macam tanaman, makanan yang ditanam tidak sama, dan juga musim mereka menuai tidak sama. Jadi sini menggunakan pasukan perang, ada yang menggunakan kereta kuda, maka di sini dikatakan bermacam jenis tanaman yang tidak sama. Ya, Israel Utara dan Yehuda tidak sama. Tuhan berhikmat. Jadi mengajar pada kita tidak sama tanaman. Mereka perlu akan waktu dan cara yang tidak sama. Demikian juga Tuhan terhadap umatnya. Manusia juga harus bisa terhadap tanaman juga dengan cara berbeda cara ini dengan terhadap tanaman itu hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan ini juga diberikan kepada manusia dengan menggunakan cara penanaman yang berbeda-beda untuk menuai hasil yang berbeda-beda. Ini adalah yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka demikian Tuhan mau memberikan hikmat ini kepada manusia dengan bermacam hikmat itu untuk mengandalkan Tuhan. Kamu tahu bagaimana untuk menyerahkan bibit di mana jintan hitam ditanam. Kamu juga tahu dengan menggunakan roda gerobak untuk dipakai. Maka kamu akan, kalau kamu bisa juga harus bisa untuk mengandalkan Tuhan, tetapi orang manusia tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan bangsa-bangsa asing. Jadi memperingatkan pada kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Besok kita akan teruskan di pasal 29. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri untuk datang di hadapan Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan kami di dalam-Mu. Tuhan kami mau mengandalkan Engkau. Engkau Tuhan yang berbicara, Tuhan kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau adalah perisai kami. Tuhan kami mau percaya akan Engkau. Tuhan, pada saat kami percaya Engkau, hati kami akan kokoh. Hidup kami seumur kami serahkan di dalam hidup-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah gunung batu kami, Engkau adalah perlindungan kami. Tuhan, segala sesuatu ada datang darimu. Segala sesuatu Engkau yang mengerjakan. Kita sekarang dengan kita memuji Tuhan kita atas segala perbuatannya yang telah diperbuatkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Engkau adalah gunung batu kami, di dalam-Mu kami punya kekuatan. Tuhan Yesus, kami seluruhnya percaya akan Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau adalah benteng perlindungan kami, Engkau keselamatan kami, pertolongan kami. Tuhan, Engkau adalah sumber dari kehidupan kami. Tuhan, pada Tuhan Engkau tetap menjadi Raja. Tuhan, kami seluruhnya berserah kepadamu. Tuhan, kami memuji Engkau dengan mulut kami, dengan hati kami seluruhnya untuk memuji Engkau. Terima kasih kami setiap hari agar kami bisa untuk memuji, meninggikan Engkau. Di dalam firman-Mu hari ini kami melihat Engkau Tuhan yang memberi kami hikmat sebagai jaringan bagi kami. Tuhan, kami mudah sekali untuk tidak mengandalkan Engkau. Kami mengandalkan diri kami, mengandalkan keadaan. Kami mudah untuk memuji orang lain. Saudara semua, adakah kita di dalam hidup kita sampai keadaan hidup sekarang? Apakah kita terus berjalan walaupun ada kebenaran, kita menjadi orang yang mengandalkan diri kita sendiri dalam menghadapi kesulitan yang kita pikir bagaimana menyelesaikannya, dan melihat kalau kesalahan orang lain, kita menggunakan pengalaman kita untuk membereskannya. Dalam hati kita renungkan bagaimana apa yang kita andalkan. Roh Kudus, terangilah kami agar kami bisa melihat keadaan kami. Pikiran di otak kami tahu kami harus mengandalkan Engkau, tetapi kami dalam keadaan apa, Tuhan? Saudara-saudari semua, di zaman Raja Ahaz, waktu menjadi Raja Yehuda, Asyur adalah negara yang kuat. Aram yang pertama, Aram terlebih dahulu dibangkitkan, kemudian dibangkitkan Asyur, kemudian ada Babel. Dengan kebersamaan waktu, Mesir di sebelah selatan, di barat Afrika Selatan juga menjadikan satu negara yang kuat. Israel dan Yehuda, mereka dalam keadaan yang demikian. Sekarang Yehuda memilih yang kedua, yaitu negara yang kuat sesudah Aram. Maka Israel utara selatan dua bersara. Mereka mengandalkan negara yang pertama kuat dan negara yang kedua kuat, kesatu dan kedua. Di manakah Tuhan? Yehuda juga akan mengadakan perubahan pada perjanjian. Mereka pergi mengandalkan Mesir sehingga mereka dibinasakan. Tetapi hari ini pasal ini di pasal 28 di ayat 16.
Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebuah dasar di Sion, sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tema kita hari ini di ayat ini. Kita bawa di masa kita sekarang. Siapa yang paling kuat? Yang kedua siapa? Siapa yang berkuasa? Yang ketiga dan keempat yang kuat. Kita tidak perlu masuk ikut serta untuk mengandalkan siapa. Yang kita lihat, yang kita andalkan yaitu Tuhan yang meletakkan dasar di Sion, yaitu batu yang teruji, batu penjuru yang bermahal, yang melewati batu yang teruji. Di bumi banyak sekali penguasa yang juga melewati yang teruji. Mereka mungkin di beberapa tempat ada yang menjadi raja 100 tahun, 200 tahun, bahkan 1000 tahun. Tetapi ini bukan yang kekal. Batu penjuru Tuhan sendiri, itulah yang kekal. Dia memberikan berkata, ada, itu tetap terjadi. Tuhan masih bekerja. Tuhan meletakkan dasar batu ini. Orang yang percaya tidak akan gelisah. Ada sebuah batu yang teruji, yang batu penjuru yang dasarnya yang kuku. Kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu gelisah, kamu tidak perlu lari ke sana, lari ke sini. Jangan berlari kemana-mana, sebab batu penjuru itulah jalan keluar kita. Kita bersama bangkit. Kita pejamkan mata. Roh Kudus, bawalah kami agar kami berdiri di atas batu penjuru ini. Kamu merenungkan diri seperti berdiri di atas batu penjuru, di atas sebuah batu yang mahal, yang dilewati dengan yang teruji, yang mengambil keputusan segala sesuatunya, yang sudah ada sejak dahulu kala. Jangan melihat di bumi siapa yang menjadi yang paling kuat, siapa yang berkuasa. Saya mengandalkan siapa? Aku mengadakan kerjasama dengan siapa? Kita tidak perlu takut. Jangan lari sana lari sini. Berdirilah di atas batu penjuru. Batu penjuru, yaitu Tuhan sendiri. Kamu tidak perlu takut. Pada saat hujan lebat, batu ini tidak akan goyah, tidak akan dihanyutkan. Kamu berdiri di atas batu ini, Tuhan meninggikanmu. Karena Tuhan Allah Israel, Allahnya Yakub melihatmu. Dia mengangkatmu, mendengar doamu. Kamu damai sejahtera. Jangan mengandalkan keadaan, mengandalkan pikiran orang lain. Di dunia ini banyak sekali yang membelokkan keinginan
di bumi, segala kekuatan dia seperti tempat tidur pendek. Kamu tidak bisa seluruhnya untuk berbaring di sana, tidak cukup lebar. Dia seperti selimut yang menyelimuti kamu, tidak bisa menyelimuti kakimu. Tapi hanya Tuhan. Dia memberikan damai sejahtera bagimu, memberikan kekuatan bagimu. Tetapi kita harus punya iman, kita harus percaya untuk mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan. Tidak akan goyah seperti Daud yang mengandalkan Tuhan, seperti Yosua sama mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membangkitmu. Dia di hadapanmu seperti air hujan yang lebat yang menghanyutkan musuh-musuhmu. Kita jangan sendiri mencari hujan yang lebat ini, air hujan ini yang mengadakan kerjasama dengan musuh kita. Kita mengadakan perjanjian dengan mereka, sebab itu akan menghanyutkan kamu sendiri. Tetapi kita berada dalam Tuhan, kita berdiri di atas batu. Tuhan sendirilah air yang menghanyutkan itu. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami sebagai kekuatan kami. Lindungilah kami pada saat musuh menyerang kami. Tuhan, kami seperti Daud, seperti Yosua, untuk mengandalkan Engkau, percaya akan Engkau. Tuhan, Engkaulah sebagai air hujan yang lebat besar ini, yang menghanyutkan musuh-musuh kami. Agar kami di saat ini di hadapan-Mu mengambil keputusan ini. Saudara semua, ikutilah doaku. Allah Bapa Surga yang terkasih, aku mengandalkan, percaya akan Engkau. Engkau adalah gunung batuku. Engkau adalah kubu pertahananku, perisaiku. Engkau adalah batu penjuruku, arahku, posisiku, yang aku kerjakan seluruhnya percaya akan Engkau, seluruhnya berarah kepadamu. Tuhan, berilah agar rumah kami ini tetap kokoh, agar kami pohon kehidupan ini tetap kokoh, tidak akan goyah. Tuhan, kami mengadakan perjanjian dengan Engkau. Engkau adalah Allahku, aku adalah umat-Mu. Tuhan, kami percaya akan Engkau, tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan berhala, tidak mengandalkan kekuasaan. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkau melindungiku. Kami serahkan seluruhnya kepadamu, kami berdiri di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sebagai air yang hebat yang di hadapan kami, yang menghanyutkan musuh-musuh yang menyerang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan, amin. Terima kasih Tuhan.